Saudara mahasiswa, selamat berjumpa dalam program video penuntun buku materi pokok mata kuliah pengembangan bahan ajar dengan topik pemanfaatan bahan ajar dalam proses pembelajaran. Saudara, program ini dikembangkan untuk menambah wawasan para guru mengenai berbagai macam bahan ajar yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk menjelaskan cara-cara mengembangkan dan memanfaatkan bahan ajar agar proses pembelajaran di kelas yang mendidik dapat berjalan secara efektif dan efisien. Menurut peraturan pemerintah tentang standar kompetensi guru, salah satu kompetensi yang harus dimiliki seorang guru sekolah menengah adalah kemampuan mengembangkan bahan ajar yang dapat meningkatkan kelancaran proses pembelajaran di kelas. Untuk mendukung kemampuan ini, pertama-tama seorang guru perlu mengetahui pengertian dan macam-macam bahan ajar yang dapat digunakan untuk memudahkan penyampaian pesan dalam pembelajaran. Yang menjadi masalah adalah, apakah guru-guru di sekolah telah memahami hakikat bahan ajar? Apakah bahan ajar sudah digunakan guru untuk kelancaran proses pembelajaran? Bahan ajar apa saja yang sebenarnya dapat dimanfaatkan guru agar proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan? Dan, sudahkah para guru memiliki kemampuan untuk mengembangkan bahan ajar? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita ikuti fenomena pembelajaran yang ada di sekolah-sekolah pada umumnya. Saudara mahasiswa, tentunya Anda perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan bahan ajar. Bahan ajar adalah sarana untuk menyampaikan materi pelajaran yang disusun secara sistematik untuk digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Bahan ajar tersebut dapat berbentuk bahan ajar cetak dan non-cetak. Apabila bahan ajar adalah bahan-bahan yang dapat digunakan guru dan siswa untuk menyampaikan materi pembelajaran, maka apakah semua buku-buku pelajaran yang dijual di pasaran atau yang tersedia di perpustakaan-perpustakaan dapat dikategorikan sebagai bahan ajar? Bagaimana dengan program CD dan VCD pendidikan? Apakah juga termasuk bahan ajar? Demikian pula program radio pendidikan yang disiarkan di RRI atau program siaran televisi pendidikan. Apakah juga termasuk bahan ajar? Saudara, agar Anda dapat membedakannya secara tepat, apakah suatu program atau suatu media termasuk bahan ajar atau bukan, Anda dapat mengetahuinya dari tujuan dan proses pengembangan program tersebut. Menurut Dirk Rountree, bila bahan ajar tersebut dirancang melalui suatu prosedur pengembangan yang sistematik, berisi materi pelajaran untuk siswa tertentu, dan dikembangkan untuk suatu proses pembelajaran tertentu, maka media tersebut dapat dikatakan sebagai bahan ajar. Namun, bila program tersebut tidak dirancang khusus untuk suatu pembelajaran, walaupun berisi materi pelajaran, maka media tersebut tidak bisa disebut sebagai bahan ajar. Jadi, beberapa ciri bahan ajar diantaranya adalah dirancang secara sistematik, dikembangkan berdasarkan kompetensi yang jelas, sasaran atau audiens pemakai bahan ajar tersebut sudah jelas, dan berisi materi pelajaran tertentu. Good morning, student. Dalam pendidikan konvensional, pada umumnya pembelajaran berlangsung secara tatap muka. Guru berperan sebagai sumber informasi utama. Dengan perkataan lain, semua materi pelajaran disampaikan secara langsung oleh guru. Terus kalau past perfect tense? Kalaupun ada bahan ajar digunakan,
itu hanya berfungsi sebagai pelengkap materi yang telah disampaikan guru. Berbeda dengan pendidikan konvensional, dalam pendidikan jarak jauh, bahan ajar digunakan sebagai sumber belajar utama bagi siswa yang sedang belajar, baik untuk belajar secara mandiri maupun berkelompok. Saudara, mengapa pengetahuan tentang bahan ajar ini perlu dipelajari oleh para guru? Ada beberapa hal yang mendasarinya. Di antaranya adalah: pertama, bagi seorang guru, materi tentang macam-macam bahan ajar dan bagaimana mengembangkannya perlu dipahami karena tuntutan profesi guru, di mana bahan ajar ini akan sangat membantu kelancaran proses mengajar. Kedua, melalui pemanfaatan bahan ajar, waktu guru mengajar bisa lebih singkat. Ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif karena guru dapat berperan sebagai pengajar, fasilitator, dan sekaligus sebagai pembimbing siswa dalam memahami pembelajaran. Keempat, bahan ajar akan membantu siswa untuk lebih menguasai pelajaran karena siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kecepatan dan kebutuhannya. Kelima, bahan ajar membantu siswa menjadi pembelajar mandiri. Saat ini, di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat, peran guru sudah mulai bergeser. Tidak lagi sebagai satu-satunya sumber pesan atau sumber informasi. Hal ini disebabkan karena saat ini informasi apapun dapat diperoleh guru, siswa, dan siapa saja yang membutuhkan secara lebih cepat dan terbuka di internet yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Karena itu, agar guru dapat mengikuti perkembangan informasi yang begitu pesat, maka sebagai penyampai pesan, seorang guru perlu memiliki pengetahuan tentang macam-macam bahan ajar serta manfaatnya. Bila pengetahuan mengenai hal ini telah dikuasai, diharapkan kelak para guru akan termotivasi untuk memanfaatkan bahan ajar. Bila motivasi sudah tercipta, diharapkan para guru bersemangat untuk mengembangkan sendiri bahan ajar yang tepat sesuai dengan jenis kompetensi yang harus dicapai. Saudara, ada banyak bahan ajar yang tersedia di pasaran dan dapat langsung Anda gunakan untuk kemudahan proses pembelajaran. Namun kadang-kadang bahan ajar yang ada di pasaran kurang sesuai dengan tujuan yang ingin Anda capai. Satu-satunya cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah mengembangkan sendiri bahan ajar agar lebih sesuai dengan kondisi siswa dan kompetensi yang ingin dicapai. Hal ini berarti Anda sebagai sumber informasi perlu juga memiliki kemampuan untuk mengembangkan bahan ajar agar nantinya dapat mengembangkan sendiri bahan ajar yang lebih sesuai dengan kondisi siswa Anda. Menurut Rowntree, bahan ajar dikelompokkan ke dalam 4 jenis, yaitu pertama, bahan ajar berbasis cetak. Kedua, bahan ajar berbasis teknologi. Ketiga, bahan ajar untuk kebutuhan praktik. Dan keempat, bahan ajar untuk keperluan interaksi manusia. Keempat jenis bahan ajar tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi bahan ajar cetak dan non-cetak. Apa saja yang termasuk bahan ajar cetak? Bahan ajar cetak adalah bahan ajar yang disiapkan atau dicetak pada kertas, digunakan untuk menyampaikan informasi berbentuk materi pelajaran atau petunjuk belajar atau tugas-tugas yang harus dikerjakan siswa. Bahan ajar cetak pada umumnya digunakan oleh guru dan siswa karena berisi materi pelajaran dan kegiatan belajar yang harus dilakukan dan dikuasai siswa. Suatu bahan ajar harus memenuhi kriteria mudah dibaca dan dicerna, komunikatif, jelas, dan mampu melibatkan proses berpikir siswa, serta memungkinkan siswa untuk mengevaluasi tingkat penguasaannya sendiri. Ada banyak bahan ajar cetak yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Beberapa di antaranya yang biasa digunakan di sekolah-sekolah adalah bahan ajar dalam bentuk modul, LKS atau lembar kegiatan belajar siswa, handout,
panduan siswa, dan lain-lain. Apa yang dimaksud dengan modul? Modul pada umumnya digunakan dalam pembelajaran jarak jauh sebagai bahan ajar utama, seperti di SMP terbuka atau SMA terbuka. Di samping berisi materi pelajaran, modul juga berisi latihan-latihan yang harus dikerjakan siswa. Berikut petunjuk cara mengerjakannya. Selain itu, modul juga dilengkapi pula dengan tes formatif yang dapat digunakan siswa untuk mengukur tingkat penguasaannya terhadap materi yang telah dipelajari. Saudara, apa yang dimaksud dengan handout? Handout merupakan salah satu contoh bahan ajar sederhana karena berfungsi sebagai pelengkap bahan ajar utama. Walaupun bersifat pelengkap, namun pengembangannya harus mengikuti rambu-rambu yang ada. Handout berisi penjelasan singkat bahan ajar atau merupakan elaborasi dari materi yang sudah ada. Selain itu, handout juga dapat berisi pertanyaan-pertanyaan atau kegiatan yang harus dilakukan siswa. Bagaimana cara mengembangkan handout? Proses pengembangan handout tidak jauh berbeda dengan pengembangan modul. Namun, handout dikembangkan untuk tujuan melengkapi dan menutupi kekurangan modul atau bahan ajar utama. Ada dua macam handout. Pertama, handout yang berisi materi baru untuk melengkapi materi yang sudah ada dalam bahan ajar. Kedua, handout yang berisi penjelasan yang lebih lengkap dari materi yang sudah ada dalam bahan ajar utama. Handout dapat dikembangkan oleh guru atau penulis bahan ajar utama. Handout ini biasanya disisipkan pada bahan ajar utama. Saudara, apa pula yang dimaksud dengan lembar kerja siswa atau LKS? LKS merupakan bahan ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa sehingga siswa dapat mempelajarinya sendiri, baik secara mandiri maupun berkelompok. Dalam LKS, terdapat ringkasan materi pelajaran yang harus dipelajari siswa, bahan latihan atau tugas-tugas yang harus dikerjakan siswa untuk memperkuat penguasaan kompetensi yang harus dicapai. Salah satu bahan ajar cetak lain adalah buku panduan. Buku panduan merupakan acuan bagi siswa agar proses pembelajaran dapat terlaksana lebih efektif dan efisien sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Buku panduan pada umumnya berisi hal-hal tentang: pertama, informasi yang sifatnya memberi petunjuk atau bimbingan tentang cara pemanfaatan bahan ajar utama. Kedua, alat untuk mengukur ketercapaian hasil belajar. Ketiga, petunjuk untuk mencari jawaban atau mengerjakan suatu kegiatan. Jadi, buku panduan tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari bahan ajar utama. Buku panduan dikembangkan untuk tujuan memberi kemudahan siswa belajar. Lalu saudara, apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan bahan ajar cetak? Ada banyak kelebihan bahan ajar cetak. Pertama, bahan ajar cetak mudah diperoleh dan dapat digunakan atau dibaca di mana saja dan kapan saja, baik di kelas maupun di luar kelas, sesuai kondisi kita pada saat itu. Oleh karenanya, bahan ajar cetak menjadi lebih unggul dibandingkan bahan ajar jenis lainnya. Untuk tujuan penyampaian pesan, bahan ajar cetak dapat menyajikan kata-kata, gambar dua dimensi, angka-angka, notasi musik, serta diagram. Agar bahan ajar tidak membosankan, maka bahan ajar dapat pula dilengkapi dengan ilustrasi, berupa gambar-gambar yang dapat menarik perhatian siswa agar fokus kepada materi yang akan dipelajari. Di samping memiliki kelebihan, maka bahan ajar cetak juga memiliki kekurangan atau keterbatasan. Di antaranya, bahan ajar non-cetak. Saat ini di pasar-pasar, khususnya di toko-toko buku, banyak tersedia berbagai jenis bahan ajar non-cetak
yang digunakan untuk keperluan pembelajaran. Bahan ajar non-cetak yang banyak kita temukan di pasaran adalah bahan ajar display, model OHP, program audio, video pembelajaran, dan berbagai bahan ajar berbantuan komputer. Bahan ajar display adalah bahan ajar yang tidak diproyeksi dan sering disebut dengan media display. Ada beberapa media display, di antaranya adalah realia. Realia adalah benda nyata yang digunakan sebagai bahan ajar, berupa tanaman, hewan, atau mata uang. Model adalah benda 3 dimensi yang digunakan untuk menjelaskan materi pembelajaran tertentu. Model merupakan representasi dari benda sesungguhnya. Misalnya, model sebuah mesin mobil. Model ini dapat digunakan untuk menjelaskan bagian mesin sebuah mobil. Bahan grafis adalah informasi dalam bentuk gambar yang penampilannya tidak diproyeksikan. Misalnya gambar, berbagai bentuk grafis, chart, poster, dan kartun. Apakah yang dimaksud dengan bahan ajar overhead transparency? Bahan ajar overhead transparency adalah bahan ajar bahan ajar yang ditulis pada plastik write-on yang penggunaannya diproyeksikan ke layar. Bahan ajar ini banyak dimanfaatkan guru-guru di sekolah dengan menggunakan bahan transparansi sederhana. Di dunia pendidikan, OHT termasuk bahan ajar yang banyak digunakan, baik untuk pembelajaran dalam kelas besar ataupun dalam kelas kecil. Bahan ajar audio merupakan bahan ajar yang sangat fleksibel, relatif murah, praktis, dan ringkas. Bahan ajar ini banyak digunakan dalam pelajaran bahasa dan seni. Contohnya, pengajaran bahasa Inggris, drama radio pendidikan, atau materi penyuluhan. Bahan ajar audio ini dapat berupa kaset audio atau CD. Bahan ajar dalam bentuk program video mampu menyampaikan pesan berupa suara dan gambar nyata secara simultan. Bahan ajar ini mampu menyajikan pesan atau objek secara realistik. Dengan program video, materi atau objek yang tidak dapat disaksikan secara langsung dapat disajikan dan didiskusikan dalam ruang kelas. Banyak bahan ajar yang tidak dapat dihadirkan dalam kelas atau sulit untuk didatangi siswa dan guru. Dengan adanya media video bahan ajar tersebut dapat disajikan seperti melihat benda aslinya, sehingga membuat pembelajaran menjadi lebih nyata dan menarik atau tidak membosankan. Saudara, bahan ajar lain yang memiliki kemampuan interaktif yang lebih tinggi adalah bahan ajar yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Apa saja yang termasuk bahan ajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK? Yang termasuk bahan ajar berbasis TIK bukan komputer dan internet saja, tetapi meliputi bahan ajar lain seperti radio, televisi, juga telepon. Saat ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen, setiap guru dituntut untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mendidik. Bahan ajar yang berbasis TIK ini dapat digunakan untuk kepentingan pembelajaran secara individual maupun kelompok. Ada banyak bahan ajar yang pemanfaatannya menggunakan komputer, seperti program CAI. Media komputer memiliki kemampuan untuk berinteraksi antara guru dan siswa. Karenanya, bahan ajar ini menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Dengan CAI, siswa dapat mengetahui kemampuannya dan mendapatkan feedback atas apa yang telah dikuasainya. Saudara mahasiswa, setelah Anda mengikuti program ini,
maka diharapkan Anda telah mengetahui macam-macam atau jenis-jenis bahan ajar dan pemanfaatannya di dalam proses pembelajaran di kelas. Sehingga diharapkan Anda dapat menentukan sendiri bahan ajar mana yang paling cocok untuk Anda gunakan. Nah saudara, kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Selamat belajar dan sampai jumpa pada program berikutnya.